Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan menimpa rumah warga di Banjar Tegalinggah, Desa Bedulu, Gianyar. Ratusan warga Kelurahan Gilimanuk yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Tanah Gilimanuk mendatangi kantor DPRD Kabupaten Jembrana. Lomba fin swimming atau adu cepat di bawah air digelar di sebuah kolam renang di Kota Denpasar. Dewa Putu Yoga Artawan, terduga pencuri sapi ini, tidak berkutik ketika ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Jembrana. Tersangka mengaku selama sebulan terakhir mencuri 4 ekor sapi milik warga di 4 lokasi yang berbeda. Tersangka sehari-hari bekerja sebagai tukang angkut sapi, sehingga tidak heran ia sangat paham lokasi sapi yang jarang diawasi pemiliknya. Sapi yang dicuri biasanya diikat tersangka di tegalan. Dengan modus, jadi yang tersangka ini bekerja sebagai tukang angkut sapi sehingga mengetahui untuk korban-korban mana yang memiliki sapi. Kemudian pelaku ini melakukan pencurian pada jam 2 pagi. Ya. Jadi pelaku mengendarai mobilnya, parkir di TKP yang akan menjadi sasaran, kemudian mengambil sapi dan menaikkan ke mobil, kemudian dibawa ke rumahnya pelaku ya. Jadi di dekat rumahnya pelaku ada padang rumput di daerah Sawe, Rangsasa, Kelurahan Dauwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Jadi berdasarkan informasi yang didapat dari unit opsional Satreskrim Polres Jembrana, dari saksi-saksi, dari TKP, olah TKP, kemudian petunjuk-petunjuk yang ada dari Satreskrim berhasil mengamankan pelaku pada tanggal 2 Juli 2023 sekiranya pukul 2.00 WITA diamankan di rumahnya di daerah Sawe. Pagi waktu mau didaftar mau betul kita terus. Tiba-tiba hilang itu ya. Iya, daftar tidak ada lah. Dapat berapa punya sapi, Pak? 5. Hilangnya 1 ya. Pak, dengan marahnya pencurian sapi sebagai peternak resah nggak, Pak? Iya, Pak. Resah. Terus gimana harapannya, Pak? Harapannya Ya, kalau ia mau sama pelakunya, kalau mau kan dipukuli juga. Tersangka saat ini ditahan di Mapores Jembrana dan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Indonesia membuka penerbangan langsung ke Papua Nugini dan penerbangan perdana dilakukan dari Bandara Ngurah Rai Bali menuju Bandara Internasional Jackson di Port Moresby. Momen ini bersejarah karena rute penerbangan ini sudah lama ditunggu masyarakat di kedua negara. Sebelum ada direct flight atau penerbangan langsung, penumpang dari kedua negara harus transit terlebih dulu di Manila, Singapura maupun negara lainnya. Penerbangan rute Denpasar Papua Nugini untuk sementara beroperasi 2 kali seminggu, pada hari Kamis dan Minggu dengan menggunakan pesawat Airbus A380 yang berkapasitas 180 tempat duduk. Penerbangan ini adalah historical flight, penerbangan bersejarah karena inaugural flight, penerbangan perdana, commercial flight, national flight carrier kita atau penerbangan dari Indonesia ke Papua New Guinea karena memang sudah ditunggu cukup lama oleh masyarakat Papua New Guinea penerbangan ini. Memang penerbangan ini dari sisi konektivitas itu penting sekali untuk melakukan reach out ke Pasifik yang selama ini mungkin belum maksimal digarap oleh Indonesia. Padahal negara tetangga utama kita salah satunya adalah Papua New Guinea dan negara-negara Pasifik lainnya. Secara geopolitik, Indonesia di kawasan Asia Pasifik, Melanesia itu ya
Indonesia itu terbesar. Jadi kita perlu menanamkan pengaruh kita di kawasan Papua Nugini. Kenapa? Kalau kita terdekat dengan PNG, hanya border aja yang ada di kita, nggak bisa. Negara lain masuk secara geopolitik. China masuk, Afrika masuk. Itu nggak boleh terjadi. Makanya ini adalah proses berkelanjutan dari apa yang kita lakukan di Pacific Exposition tahun 2019. Yang kedua, secara ekonomi dan investasi. Hari ini Undang-Undang 25 tahun 2007 mengenai penahan modal, kita lebih banyak mengharapkan FDI, foreign direct investment masuk ke Indonesia. Dibukanya penerbangan yang menghubungkan Indonesia dengan Papua Nugini dapat meningkatkan perekonomian kedua negara, khususnya wisatawan mancanegara ke Bali yang ditargetkan 4,5 juta wisman sepanjang 2023. Hingga pertengahan Juni tahun ini, kunjungan wisman ke Bali sudah menembus angka 2,2 juta orang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Untuk memeriahkan HUT Bayangkara ke-77, Polda Bali menggelar lomba keselamatan dalam berpatroli dan pengawalan atau patwal. Lomba diikuti anggota Direktorat Lalu Lintas Ditlantas yang diselenggarakan akhir pekan lalu di Parkir Timur Renon, Denpasar. Dalam lomba ini, keterampilan anggota patwal untuk berkendara aman diuji, khususnya saat safety driving dan safety riding police contest. Keterampilan dalam berkendara merupakan salah satu syarat untuk bisa menjadi anggota unit satuan kerja patwal atau detasemen pengawalan patroli jalan raya. Poinnya adalah kita kembali mengingatkan keahlian, keterampilan, mengasah keterampilan rekan-rekan kita di lapangan. Karena dinamika di lapangan sekarang kan lalu lintas padat, gimana menghindar, gimana ngerem, mendadak misalnya. Intinya diutamakan safety-nya, keselamatannya. Ya. Harapan dari pemenang ini seperti apa? Harapannya ke depannya menggugah rekan-rekan yang lain untuk lebih fokus, lebih tenang dalam mengawal, apalagi PIP kan banyak di Bali. Ya, event-event internasional itu lebih tenang, lebih percaya. Dalam lomba ini peserta tidak diperbolehkan menyentuh traffic cone atau kerucut lalu lintas yang dipasang sepanjang jalur mengemudi. Dan apabila salah haluan, peserta juga akan dikurangi nilai atau poinnya. Dengan kegiatan lomba ini, anggota patwal bisa lebih percaya diri dalam menjalankan tugas. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.